Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Karimir Rahman. Pembahasan kita sampai pada ayat yang ke-65 surah Maryam. Dalam ayat yang ke-65 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah lah Rabb langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Sehingga Allah perintahkan beribadahlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini merupakan dalil dengan tauhid rububiyah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya. Dikarenakan Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka beribadahlah hanya kepada Allah saja. Dan Allah perintahkan supaya bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastabir li'ibadati. Dan bersabarlah dengan benar-benar sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk memaksimalkan kesabaran dan menyempurnakan kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini berdalil dengan tauhid al-asma wa sifat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya. Dikarenakan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ayat ini semisal dengan ayat yang lainnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dialah Allah zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi qaulillahi ta'ala hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kau mengetahui ada seorang yang sama dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut disembah, diibadahi? Ay hal ta'lamu lillahi musamiyan wa musyabihan.
wa mumasilan minal makhlukin. Maknanya, apakah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau ada yang sama, serupa dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para makhluk? Wa hada istifhamu bi maknan nafyi. Pertanyaan ini maknanya adalah penafian. Ya. Kalau konteks kalimat dalam ayat ini bentuknya ada pertanyaan. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah? Konteksnya pertanyaan. Tapi maknanya penafian. Yang maknanya tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ayat yang lain yang kita bacakan tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga ayat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Penafian. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para makhluk. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, kadang-kadang bentuknya pertanyaan, tapi maknanya penafian. Atau kadang-kadang bentuknya pertanyaan, tapi maknanya pengingkaran. Ya. Dan kalimat ini, di antara bentuk pertanyaan yang maknanya penafian. Al-ma'lum bil aql, ay la ta'lamu lahu musamiyan wala musyabihan li'annahu rabb wa ghairuhu marbub. Yang dipahami dengan akal, maksudnya engkau tidak mengetahui ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara akal pun mengetahui. Ya. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu Rabb wa ghairuhu marbub. Dikarenakan Allah itu Rabb yang mengatur. Ya. Sementara yang lainnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kesamaan. Enggak ada kesamaan, enggak ada keserupaan antara Rabb yang mengatur alam semesta dengan makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq wa ghairu makhluk. Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan. Adapun selainnya yang diciptakan, makhluk. Al-Ghaniyyu min jami'il wujuh. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani yang maha kaya dari semua sisi. Wa ghairuhu faqirun bidzat min kulli wajhin. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala fakir. Ya, secara zatnya fakir dari setiap sisi. Nahnu fuqara'u ila Allah. Kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita adalah hamba yang fakir. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua sisi kita. Nah, Al-Kamil alladhi lahul kamalul mutlaq min jami'il wujuh. Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dari semua sisi. Wa ghairuhu naqisun laysa fihi minal kamal illa ma a'tahu Allah taala. Dan yang lainnya naqis, kurang. Ya, tidak ada padanya kesempurnaan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga jauh berbeda. Ya, secara akal saja menyadari tidak sama. Ya, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Dikarenakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu jauh berbeda.
Nah, Allah yang mengatur, sementara makhluk yang diatur. Allah yang menciptakan, sementara makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya dari segala sisi, sementara makhluk itu fakir. Ya. Sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sisi. Allah zat yang sempurna, yang kesempurnaannya mutlak dari segala sisi. Sementara makhluk zat yang penuh dengan kekurangan, tidak ada kesempurnaan kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Fahada burhanun qati'un ala anna Allah huwal mustahiqqu li ifradihi bil ubudiyah. Ini merupakan bukti dan dalil yang pasti, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang berhak untuk diesakan dalam peribadahan. Ya. Dalil yang pasti. Nah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ifradihi bil ubudiyah. Ya, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Wa anna ibadatahu haqqun wa ibadata ma siwahu batilun. Dan sesungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu kebenaran. Dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebatilan. Kenapa? Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hak, benar. Adapun yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu kebatilan. Falihada amara bi'ibadatihi wahdah. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya saja. Wal istibar 'alaiha, dan bersabar dengan benar-benar sabar di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa allala dzalika bikamalihi wa infiradihi bil 'azamah wal asma'il husna, dan Allah menjelaskan alasan tersebut. Kenapa harus beribadah kepada Allah saja? Dikarenakan kesempurnaannya. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan menyendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya, ya, dengan kebesarannya, wal asma'il husna, dan juga tauhidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam al asma'il husna, ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, yang tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, masuk ayat yang ke-66. Qala Allah Ta'ala wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Dan berkata manusia, apabila aku mati, apakah aku akan dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup? Ayat yang ke-66. Wa yaqul insanu wa idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Berkata manusia, ha idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Betulkah apabila aku telah mati bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali?
Qala Syekh rahimallahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah, al-muradu bil insan ha huna kullu munkirin lil ba'si mustab'idin li wuqu'ihi. Yang dimaksud dengan manusia sini adalah setiap yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi manusia dalam ayat ini wa yaqul insan, berkata manusia, maksudnya adalah setiap orang yang mengingkari kebangkitan. Mustab'idin liwuqu'ihi, yang menganggap mustahil terjadinya hari kebangkitan. Fa yaqulu mustabhiman ala wajhin nafyi wal inadi wal kufri. Dia berkata dalam konteks pertanyaan, dalam bentuk penafian dan pengingkaran serta pengkufuran terhadap hari kebangkitan. Nah, mengatakan aida ma mitu la saufa ukhraju hayya. Bentuknya pertanyaan, tapi maksudnya penafian dan pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Nah, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Ya, pertanyaan bentuknya, tapi maksudnya adalah penafian. Menafikan hari kebangkitan dan mengingkari hari kebangkitan. Nah, dan orang-orang kafir, mereka mengingkari hari kebangkitan. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka mengira tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan wahai Muhammad, tentu saja demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitahukan terhadap apa yang telah kalian lakukan. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan mengatakan tadi aida ma mitu la saufa ukhraju hayya. Betulkah apabila aku telah mati sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Ay kaifa yu'iduni Allahu hayyan ba'dal maut. Maknanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengembalikan aku hidup kembali setelah mati? Wa ba'da ma kuntu ramiman. Bagaimana mungkin Allah mengembalikan aku hidup kembali setelah menjadi abu? Hada la yakunu wa la yatasawwar. Ini tidak mungkin dan tidak tergambarkan menurut mereka. Enggak tergambarkan yang sudah menjadi abu kemudian hidup kembali. Nah, wa hada bihasabi aqlihi al-fasid, dan ini sesuai dengan akalnya yang rusak. Nah, mereka mengucapkan demikian dikarenakan akalnya yang rusak. Wa maqsadihi as-sayyi, dan dikarenakan niatannya yang jelek. Tujuan yang jelek. Wa inadihi li Rasulillahi wa kutubihi, dan dikarenakan pengingkaran dan pembangkangannya terhadap Rasul Allah dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab utamanya. Nah, mereka menganggap mustahil adanya hari kebangkitan dikarenakan akalnya yang rusak, tujuan yang jelek, dan juga penentangan terhadap Rasul Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, falau nadhara adna nadhar,
Maka kalau seandainya dia mau memperhatikan sejenak saja, wa ta'ammala adna ta'ammul, dan mau memperhatikan walaupun sejenak saja. Nah, ya. Kalau dia mau memperhatikan walaupun sejenak saja, atau merenungkan walaupun sejenak saja, ya. La ra'a istib'adahu lil ba'si fi ghayati sakhafah. Ya. Maka dia akan melihat, nah, pernyataannya tentang kemustahilan hari kebangkitan, sungguh ini merupakan puncak kebodohan. Nah, kalau dia coba memperhatikan, merenungkan walaupun sejenak saja, ya, dia akan mengetahui, akan melihat bahwasanya pernyataannya tentang mustahil hari kebangkitan ini benar-benar pada puncak kebodohan. Nah, kenapa dikarenakan hari kebangkitan itu bukan hanya ditetapkan oleh syariat saja, akal yang sehat pun menetapkannya. Ya. Mana mungkin kita diperintahkan untuk beribadah di dunia ini, ya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiapkan balasan dan juga tidak menyiapkan hukuman dan ancaman. Nah, maka kita sia-sia beribadah di dunia ini. Ya. Gak mungkin hal itu. Secara akal saja yang sehat menetapkan adanya hari kebangkitan. Nah, tapi dikarenakan mereka tidak menggunakan akal sehatnya, sehingga mereka menolak adanya hari kebangkitan. Ya. Pada hari kebangkitan jelas sekali dalam Al-Quran, dalam Sunnah, secara akal, secara fitrah menetapkan tentang adanya hari kebangkitan. Ya. Sehingga di antara iman kepada hari akhir masuk dalamnya iman kepada yaumul ba'ts, iman kepada hari kebangkitan, ya. Iman terhadap hisab, iman terhadap surga dan neraka, ya. Dan juga iman terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Ini cakupan-cakupan iman kepada hari akhir, yang termasuk di antara rukun-rukun iman. Nah, pada ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedang ia tidak ada sama sekali. Qala Syekh rahimallahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah, wa lihada dzakara ta'ala burhanan qati'an wa dalilan wadihan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bukti yang kuat, bukti yang pasti dan dalil yang jelas. Ya'rifu kullu ahadin ala imkanil ba'si, yang mana bukti yang pasti dan dalil yang jelas itu dapat dicerna oleh setiap orang, ya, mengenai kemungkinan terjadinya hari kebangkitan. Waqala Allah mengatakan, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Nah, Allah mengatakan,
Tidakkah manusia itu memikirkan bahwa kami telah menciptakannya dahulu padahal dia tidak ada sama sekali. Lihat. Sebagai bantahan kepada mereka yang menganggap mustahil hari kebangkitan, masa kami sudah menjadi abu dibangkitkan kembali? Maka jawabannya ini. Bukankah dahulu kamu juga tidak ada? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan menjadi ada. Dahulu kamu tidak ada sama sekali. Walaupun debunya enggak ada. Ya. Kemudian Allah ciptakan kamu menjadi ada. Maka kebangkitan pun mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciptakan yang sebelumnya tidak ada saja mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini membangkitkan sesuatu yang sebelumnya ada kemudian menjadi abu, Allah bangkitkan kembali, sangat lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selalu bantah dengan ucapan ini. Awala yadhkuru insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Qala rahimallahu ta'ala aw la yalfat nadharahu wa yastadhkaru aw la yalfatu nadharahu wa yastadhkaru halatahu al-ula. Maknanya tidakkah dia mengalihkan pandangannya dan mengingat-ingat kondisi awal darinya? Ya. Tidakkah dia mengingat-ingat pandangannya? Nah, ya. Coba dia alihkan pandangannya. Ya. Jangan anggap mustahil hari kebangkitan. Alihkan pandangan dan ingat-ingat ya, keadaan awal dahulu dia. Wa anna Allah khalaqahu awwala marrah wa lam yaku syai'a. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya pertama kali padahal sebelumnya dia tidak berwujud. Ya. Kita pertama kali ciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya tidak berwujud. Sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan kita. Nah, 50 tahun yang lalu kita enggak ada. Nah, atau mungkin 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu sesuai dengan usia kita sekarang ini. Dulunya kita tidak ada. Tidak ada wujudnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Nah, faman qadara ala khalqihi minal adam wa lam yakun syai'an madhkura alaysa biqadirin ala insya'ihi ba'dama tamazzaqa wa jama'ahu ba'dama tafarraqa. Maka barang siapa yang mampu untuk menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, yang sebelumnya tidak disebutkan, sesuatu yang tidak disebut-sebut, kita enggak ada sebelumnya, enggak ada wujud yang disebut-sebut nama kita. Nah, maka yang mampu untuk menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, bukankah dia mampu untuk menumbuhkan ya, setelah hancur, wa jama'ahu ba'dama tafarraqa, dan mengumpulkan kembali setelah bercerai-berai. Nah, sebelumnya tidak ada saja Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan, untuk mengadakannya. Ya. Maka tentunya yang mampu untuk menciptakan yang sebelumnya tidak ada lebih mampu lagi untuk membangkitkan kembali, ya, menumbuhkan kembali sesuatu yang telah hancur, yang telah bercerai-berai. Mudah untuk menggabungkannya kembali. Nah, wahada ka qoulihi, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali. Dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah baginya. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memulai menciptakan dari yang asalnya tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian manusia itu mati. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun yang mengembalikannya lagi. Nah, Allah menghidupkannya kembali, membangkitkannya kembali setelah dia mati. Wa huwa ahwanu alaihi, dan menghidupkannya kembali ini setelah kematian ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, menciptakan yang sebelumnya tidak ada ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengembalikan, untuk menghidupkan kembali yang sudah ada, ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ahwanu alaihi. Wa biqoulihi, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, awala yadhkurul insanu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, awala yadhkurul insan, tidakkah manusia itu berpikir? Da'watun lin nadhari bid-dalilil aqli. Dalam ayat ini merupakan seruan untuk merenungi. Bidalilil aqli. Seruan untuk merenungi dengan dalil akli, dengan dalil akal. Bi'al-tafi hitab, dengan seruan yang sangat lemah lembut, ajakan yang paling lembut. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk merenungi dengan penalaran akalnya, dengan ajakan yang sangat lemah lembut. Awala yadhkurul insan, tidakkah manusia itu mengingat, tidakkah manusia itu memikirkan? Wa anna inkara man ankara dalika mabniyun ala ghaflatin minhu an halihi al-ula. Dan sesungguhnya pengingkaran, orang yang mengingkari hal itu, orang yang mengingkari adanya kebangkitan, dibangun di atas kelalaian. Dibangun di atas kelalaian dari merenungkan tentang keadaannya yang pertama, yang semula. Kenapa mengingkari? Dikatakan lalai dari merenungkan dengan akalnya tadi. Coba kalau dia merenung, walau sedikit saja, sebutkan tadi, walau sebentar saja, walau sejenak saja dia merenung. Sebelumnya saya tidak ada, kemudian ada. Maka tidak akan mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang sebelumnya tidak ada saja bisa menjadi ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi membangkitkan kembali setelah kematian. Membangkitkan kembali setelah menjadi abu, debu, atau membangkitkan kembali setelah menjadi tanah. Ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ajak manusia untuk merenung dengan nalarnya, dengan akalnya. Kenapa dikatakan tadi? Penolakan itu, pengingkaran terhadap hari kebangkitan dibangun di atas kelalaian dari perenungan dengan nalar akalnya.
dari keadaannya yang pertama tadi. Wa illa falau tadakkaroha atau parahu tadkuruha wa ahdaraha fi dihnihi lam yunkiru dalika. Padahal ya, kalau dia merenungkannya, memikirkannya, merenungkannya, nah, dan menghadirkan nalarnya ya, pada dirinya, pada pikirannya, tidak akan mengingkari hari kebangkitan. Nah, sehingga secara akal saja ya, menetapkan tentang adanya hari kebangkitan. Akal yang sehat menetapkan. Seperti tadi. Ya. Sebelumnya kita tidak ada, diciptakan oleh Allah menjadi ada. Ya. Maka tatkala kita sudah mati, dikubur, menjadi tanah atau tulang belulang atau menjadi debu dan lain sebagainya, mudah kembali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya kembali. Secara akal saya ditetapkan tentang adanya hari kebangkitan. Apalagi secara syariat dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia yang mengingkari hari kebangkitan tadi untuk benar-benar merenung, ya, menggunakan nalarnya dengan baik. Nah, kenapa? Dikarenakan pengingkaran terhadap hari kebangkitan di antara sebabnya tadi lalai dari menggunakan nalarnya dengan baik. Ya, tidak menggunakan akalnya dengan baik. Nah, padahal kalau dia menggunakan akalnya, merenung, menghadirkan akalnya dalam pikirannya dengan baik, tidak akan mengingkari hari kebangkitan tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tafsir ayat yang ke-66 dan 67 surah Maryam. Ilahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.